Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Roby Cahyadi. Masih dari kantor Balai Kota DKI Jakarta, program Berita Jakarta hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Halo Mas Siang, bersarapan belum? Terus siang ya. Sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan uji coba operasional LRT Jakarta untuk rute Kelapa Gading hingga Manggarai. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan selama masa uji coba, masyarakat akan dikenakan tarif khusus sebesar Rp8. Saat ini payung hukum berupa peraturan gubernur tengah disiapkan untuk segera ditandatangani. Selain persiapan infrastruktur, Pramono juga menginstruksikan penataan dan penghijauan di sepanjang jalur LRT agar kawasan tersebut tidak hanya dipenuhi beton sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga. Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta resmi menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Alokasi layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap diprioritaskan dan tidak dikurangi di tengah penyesuaian anggaran. Sementara dana bagi hasil untuk Jakarta dipastikan dipertahankan minimal setara dengan anggaran tahun sebelumnya. Sebanyak 40 rumah di Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan kini resmi menerapkan program stop buang air besar sembarangan. Upaya mewujudkan sanitasi total berbasis masyarakat ini dilakukan dengan membangun 2 tangki septik komunal hasil kolaborasi bersama CSR Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Gerakan ini dapat mendorong kesadaran warga dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Gerakan ini dapat mendorong kesadaran warga dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan belum ada rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota. Pramono juga membantah adanya usulan kenaikan tarif parkir yang disebut-sebut mencapai Rp60.000 per jam. Saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan angka Rp60.000 tersebut bukan berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Ia mengaku baru mengetahui kabar tersebut setelah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Menurutnya dalam menentukan tarif parkir, Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah memastikan bahwa besaran tarif yang ditetapkan masih dalam batas yang wajar. Berapa? 60.000 ya? Itu sama sekali bukan angka dari pemerintah DKI Jakarta. Itu saya sendiri tidak tahu angkanya dari mana. Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk berapa yang harga yang wajar. Pramono menambahkan, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai besaran tarif parkir baru. Ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir karena pembahasan masih terus berlangsung. Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alinuddin. Ia menegaskan pihaknya belum pernah membahas rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota. Suhud menyebut kabar yang beredar baru sebatas isu dan belum menjadi agenda pembahasan Dewan. Sebelumnya ada kabar akan ada kenaikan tarif parkir sepeda motor yang diusulkan mulai dari Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk kendaraan roda 4 seperti sedan dan minibus, tarif parkir diusulkan mulai dari Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno terus mendorong UMKM lokal mampu menembus pasar global. Kali ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka jalan bagi pelaku UMKM menembus pasar internasional di Tiongkok. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut baik ajang China Indonesia International E-Commerce Industry Expo yang akan digelar di G-Expo Kemayoran pada 3 hingga 5 September 2026. Selain itu, pada bulan September nanti, Pemprov DKI juga akan menggelar pameran bertajuk Jas Jakarta di Guangzhou, Tiongkok dengan mengirim 23 UMKM terbaik yang telah dikurasi. Tentu Pemprov DKI sangat menyambut kegiatan ini karena forum ini memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Tiongkok. Seperti tadi kita sampaikan, mendengar juga sudah hampir 76 tahun kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok. Rano menegaskan, arah pembangunan industri Jakarta ke depan akan difokuskan menuju teknologi tinggi, ramah lingkungan, serta terintegrasi dengan sektor jasa modern. Upaya ini termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, menekan ketergantungan impor, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Diharapkan, berbagai ajang pameran internasional ini tidak hanya menjadi wadah promosi, tetapi juga menghasilkan kerjasama konkret, investasi baru, serta perluasan akses pasar bagi UMKM Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan penggeseran separator atau kanalisasi MCB pada eksit tol Pelumpang, Tanjung Priuk di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas pada tanggal 28 Agustus hingga 5 September 2026. Bagi masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi, diimbau untuk memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas yang berlaku. Patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan dan kelancaran perjalanan bersama. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG. Berikut ini. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Ceyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.